Halo pemirsa, kita jumpa lagi di Positive Business Ideas. 2 hari yang lalu, seorang salesman tanya kepada saya, James, what must I do so that my sales presentation is good? Bagaimana caranya saya buat persiapan yang baik sehingga presentasi saya mulus dan saya bisa dapat order dari customer? I thought for a while, and then I remembered the teaching of the great general Sun Tzu. Ya, seorang general yang hebat, sekaligus seorang strategi perang yang luar biasa, yang ajarannya 2500 tahun sebelum Masehi. Dan salah satu ajaran yang paling terkenal dari Sun Tzu adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sekaligus mengenali kekuatan dan kelemahan lawan atau musuh. Dan kalau kita mengenali diri sendiri dan mengenali lawan kita, 100 kali bertempur, pasti 100 kali menang. So I told the salesman this little idea, and I suggested that you have to prepare yourself. Buat persiapan yang matang. Dan dia tanya, buat persiapan dalam hal apa, James? Jadi saya kasih contoh. Number 1, you have to learn and get information about Tian Si. Itu ajaran dari Sun Tzu. Tian Si itu adalah, Tian itu langit, faktor cuaca, Si itu timing. So, coba cari tahu dari segi faktor cuaca dan dari segi timing. When is the right time for you to go and see the customer? When is not a right time for you to see the customer? Ya, faktor pertama adalah Tian Si. Hal kedua adalah Tili. Tili itu adalah geografi atau lokasi. Cari tahu lokasinya dan coba cari tahu bagaimana berdasarkan lokasinya dia dan lokasinya Anda, mungkin tempat kantornya dia atau kantornya Anda, dari jarak dan sebagainya. What is the right strategy to use in terms of geography and location? So number 1, Tian Si. Number 2, Tili. Number 3, Renhe. Renhe itu adalah SDM, sumber daya manusia, dari segi mutu orangnya, dari segi kerjasamanya dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang SDM, yaitu orang. Ya, nah dalam hal orang ada 2 aspek yang harus kita pikirkan. Satu adalah ourselves. Number 1 adalah personality. Ya, what's your personality? Because your personality will then determine the way you communicate with your customer. Your personality will then determine how you make your decisions. Ya, nah dan kita semua tahu setiap orang sifatnya berbeda-beda. Ada orang kalem, ada orang gampang bergaul, ada orang make good decisions under pressure, ada orang make wrong decisions under pressure, ada orang gampang terpancing marah, ada orang sangat emosional, ada orang siap mengalah, ada orang mau menang terus dan sebagainya. So you have to understand your own personality. Dari pemahaman terhadap your own personality, otomatis kita akan tahu kekuatan kita letak di mana, dan juga sekaligus kita harus sadar kelemahan kita di mana. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu kelebihan kita di mana, then we will know how to use our strengths to communicate with the customer. How to use our strengths to make the person like you better. How to use your strengths to make that person trust you. Jadi itu keunggulan. Tapi namanya tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kelemahan. Jadi sebelum kita ketemu dengan customer, kita juga harus tahu dengan jelas kelemahan kita di mana, supaya jangan terekspos kelemahan kita, supaya kita bisa hindari kalau customer mulai serang pada titik lemah kita, kita sudah sadar dan kita hindari. Nanti saya akan kasih contoh. So you have to understand about your personality, your strengths and your weaknesses. At the same time, sekaligus kita juga harus belajar tentang sifat lawan bicara kita, yaitu orang yang akan kita kunjungi, customer kita atau calon customer kita. Coba cari tahu sifatnya seperti apa, temperamennya seperti apa. Akibat dari sana, akibat dari itu Anda bisa tahu mungkin keunggulannya di mana, strength-nya di mana. Orang ini pintar negosiasi misalnya, atau orang ini cerdas sekali, he thinks on his feet very quickly or whatever, ya. Atau orang ini gampang sekali ajak orang ngobrol dan buat orang rasa santai dan nyaman. Itu keunggulannya. Atau sebaliknya, kelemahan dari orang ini adalah dia tidak terlalu detail orangnya, ya. Dia tidak terlalu banyak pelajari angka-angka dan perincian misalnya. Itu bisa jadi kelemahan dia. Atau orang ini kelemahannya adalah gampang terpancing secara emosional, gampang marah, cepat marah dan sebagainya. Atau kelemahannya mau kelihatan pintar, tidak mau kalah orang.
ya, egonya cukup besar, misalnya kelemahannya. So you see, if I know my strengths and I know the customer's weaknesses, then I will know how to use my strength to then expose his weaknesses. Jadi misalnya, kalau orang ini suka dikagumi, suka dihormati, jadi pendekatan saya adalah I will puji orang ini, I will praise him, saya akan puji dia, bahkan saya akan puja dia sedikit, saya akan tunjuk bahwa saya sangat kagumi dia. Dengan cara itu, dia rasa nyaman, dia rasa happy. Nah, kalau begitu dia sudah rasa nyaman sama happy, dia sudah mulai suka sama saya. Begitu dia sudah mulai suka dengan saya, komunikasi saya dengan dia mulai lancar. He starts to like me, and he is more open to listening to my presentation. Ya, jadi satu hal yang harus kita mempersiapkan dalam aspek Renhe SDM adalah satu, kenali sifat diri kita sendiri, dan dari sifat itu kita bisa tarik kesimpulan keunggulan kita di mana, kelemahan kita di mana. Cari tahu sifat dari lawan bicara kita supaya kita bisa tahu juga keunggulannya kira-kira di mana, kelemahannya kira-kira di mana. Nah, berdasarkan informasi ini tentang diri kita dan informasi tentang lawan bicara kita, kita akan tahu bagaimana cara yang tepat untuk lakukan pendekatan, cara yang tepat untuk berikan presentasi kepada dia, sehingga apa yang kita sampaikan cepat diterima oleh dia. Berikutnya, kita akan cari tahu, how do you find out about this guy? Where are you going to get the information? We will talk about that later on.